Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris, NIM 0483461191, mata kuliah Jaringan Komputer UPBJJ, yaitu Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Baiklah, kita menuju tugas 2. Adapun soalnya yaitu silahkan pelajari panduan praktik tugas 2, kemudian praktikkan setiap materi yang dijelaskan, yaitu ada CD, CLS, CLS, dan lain-lain. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung mempraktikkan tugas tersebut. Untuk persingkat waktu, yang pertama kita klik komen pomprop, dan kita klik komen pomprop. Kemudian kita klikkan yang pertama yaitu CD, atau yang pertama kita klikkan CD yaitu atau change director. Kita kemudian enter. Di sini itu adalah berpindah dari satu direktori ke direktori yang lainnya atau direktori yang lain. Yang kedua yaitu CLS. Kita klikkan perintah CLS. Nah, kemudian di sini yaitu untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar komputer seperti file teks. Perintah ini hanya digunakan untuk satu file saja dan hanya untuk file teks. Kemudian yang ketiga yaitu CLS strip. Kemudian, nah di sini merupakan perintah untuk membersihkan layar atau clear the screen. Perintah yang lebih kompleks akan memiliki file bantuan yang lebih mendalam. Yang keempat yaitu perintah dir, kemudian enter. Nah, di sini yaitu berfungsi untuk menunjukkan file bantuan untuk perintah directory. Memiliki lebih banyak konten daripada file bantuan sebelumnya yang ditampilkan. Dapat kita lihat bahwa directory di sini terus yang belum. Kemudian perintah yang kelima yaitu ifconfig. Kemudian kita enter. Di sini yaitu untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmask, gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address pada network adapter yang terpasang pada komputer. Kemudian perintah yang keenam yaitu ifconfig al. Nah, di sini inconfig default, namun seperti DNS dan Wins maupun MAC address yang digunakan. Bentar ya, belum. Maaf, salah tadi. Kemarin kita klikkan ulang ifconfig pakai config kemudian al. Nah, sini merupakan perintah yang memberikan info
informasi hampir sama dengan perintah info config default, namun memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan means maupun MAC address yang digunakan. Kemudian soal yang ketujuh yaitu if config di sini merupakan perintah yang akan menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah if config. Perintah ini semacam kamus yang memberikan panduan penggunaan jenis-jenis dari if config. Selain itu, kita juga diberikan contoh-contoh dari penggunaannya. Yang ke-8 yaitu if config release. Kemudian enter. Nah, di sini perintah yang digunakan yaitu melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka komunikasi IP address komputer Anda akan menjadi kosong. Ketika dijalankan, kondisi akan dinonaktifkan kemudian diaktifkan kembali. Tetapi komputer tidak mendapatkan konfigurasi IP address dari DCHP server. Kemudian yang ke-9 yaitu if config renew, dan kita enter. Nah, di sini itu perintah gunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan, di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik, hanya berjalan pada klien yang diinformasikan dengan DHCP. Terus yang ke-10 if config display DNS. Kemudian kita di sini if config display DNS adalah perintah yang bisa digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS termasuk localhost koneksi. Dapat kita lihat pada perintah yang muncul setelah kita mengetikkan display DNS. Yang ke-11 yaitu if config plus DNS. Kita klikkan plus DNS. Kemudian kita enter. Nah, di sini if config plus DNS merupakan perintah yang digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS cache, artinya cache ini pada titik pembuangan DNS reverser cache. Kemudian yang ke-12 yaitu if config register DNS. Di sini merupakan sebuah perintah yang digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. The requested operation request elevation. Yang ke-13 perintahnya yaitu ping. Nah, di sini menampilkan
suatu request, kemudian ada umpan balik terhadap request tadi dari suatu pengirim dan penerimanya. Apabila penerimanya ini aktif, maka akan terjadi koneksi atau reply. Tapi kalau tidak ada koneksi, maka akan terjadi perintah request timeout atau RTO. Kemudian yang ke-14 next start. Next start. Next start. Dan kita enter. Nah, di sini yaitu menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan komputer yang sedang dipakai. Pada prinsipnya, NetStart sama dengan Task Manager. Jika Task Manager menampilkan proses dan aplikasi yang berjalan, sedangkan NetStart yaitu menampilkan layanan informasi jaringan yang sedang dipakai beserta dengan informasinya seperti IP dan port yang digunakan. Yang ke-15 yaitu Tracer. Tracer di sini yaitu perintah yang digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket yang untuk mencapai tujuan. Ini dilakukan dengan mengirimkan pesan Internet Control Message Protocol atau ICMP echo request ke tujuan dengan nilai time to live yang semakin meningkat. Yang ke-16 pet ping. Di sini yaitu pet ping. Bentar ya enggak. Maaf. Pet ping. Nah, pet ping di sini yaitu digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. Pet ping mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan tracer. Yang ke-17 yaitu NS lookup. Kita enter. Nah, di sini merupakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai. Alamat IP yang sesuai dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Yang ke-18 kita coba yang ke-18. Kita klikkan next. Maaf. Kita klikkan ya. Maaf, kita ulangi kemudian command prompt. Kemudian kita klikkan next, kemudian kita enter. Next ini itu digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Kita klikkan lagi, kemudian kita klik yang 18 yaitu 19 yaitu route. Nah, route di sini yaitu sebagai untuk menambah atau membuang atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Perintah ini hanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai dua atau lebih router.
Router digini untuk menyusun traffic komunikasi host berdasarkan IP dan subnet serta router atau gateway. Di sini itu ada 3 router, yaitu route print atau untuk mendapatkan perintah sewaktu routing table. Yang kedua yaitu route ADD, yaitu untuk menambahkan perintah routing. Yang ketiga yaitu route change atau menghapus perintah routing. Dan yang terakhir yang ke-20 yaitu adalah kita klikkan net. Net di sini adalah perintah untuk melihat opsi seperti tampilan pengguna, sesi, mulai, dan berhenti. Masing-masing opsi ini dapat membantu Anda menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi. Demikian tugas 2 mata kuliah jaringan komputer dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.